103,8 Prima Radio Surabaya. Selamat pagi sahabat Prima. Selamat pagi juga untuk rekan Raw FM Padang Sidempuan, sahabat Tri FM Kota Pinang, rekan Patra FM Kota Duri, sahabat Kandis Radio Riau, pendengar si Radio Maros, sahabat Tapanuli FM Sibolga Sumatera Utara, teman setia Klik FM Bangli Bali, serta sahabat Radio Gibel Muaro Jambi. Hari ini di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi, Irana Tanael hadir. Seperti biasa kita akan membahas, kalau hari Senin kita mau ngomongin ini temanya sekarang meningkatkan kecerdasan dan kreativitas anak. Bersama Bapak Yus Santos. Nah, beliau ini dari Alpha Omega NLP Hypno Center. Kita mau sapa dulu. Selamat pagi Pak Yus. Selamat pagi Mbak Ira dan sahabat Prima seluruh Indonesia gitu ya. Betul, seluruh Indonesia, karena kita dirilai juga di beberapa daerah ya Pak Yus ya. Pak Yus, kalau ngomongin masalah anak nih ya, siapa sih yang nggak pengen anaknya itu cerdas? Dan kalau sekarang mungkin banyak orang tua udah tahu nih, kalau cerdas anak itu nggak cuma di pelajaran sekolah, tapi diharapkan mereka juga kreatif dalam hal mereka bisa menghadapi masalah-masalah nanti ketika mereka udah dewasa. Jadi udah ngerti problem solving hidupnya itu kayak gimana. Nah, Pak Yus mungkin bisa kasih kita knowledge dulu, pengetahuan. Ini mengembangkan kecerdasan dan kreativitas anak ini yang bagaimana ini yang pagi hari ini pengen Pak Yus share buat sahabat Prima dan pendengar yang lain. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali nih Mbak Ira ini. Jadi prinsipnya kita akan belajar dengan cara mudah sehingga pada nantinya semua bisa mempraktekkan ke anaknya masing-masing atau diberitakan ke orang tua yang punya anak seperti itu. Oke, jadi ini semua bisa dilakukan ya Pak ya? Semua bisa melakukan ya, dan mudah caranya ya Pak Yus ya? Cara mudah, praktis yang applicable, dapat dipraktekkan dengan mudah berdasarkan ilmu-ilmu pikiran seperti itu. Nah, ilmu-ilmu pikiran. Nah, kalau ngomongin pikiran berarti kan nyambungnya ke otak kita nih Pak. Ya, emang apa yang harus bisa kita setting atau kita ubah untuk istilahnya otak anak kita ini biar cerdas dan kreatif nih? Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya otak itu ada namanya hukum plasticity. Jadi otak itu fleksibel. Jadi yang penting itu bukan besarnya otak seperti itu gitu ya. Tetapi justru sambungan-sambungan antar neuron atau antar sel otak. Saraf. Nah, ya. Sel otak. Sel otak yang disalurkan lewat saraf seperti itu. Saya percaya Pak Yus, karena saya juga pernah baca nih bahwa bukan volume atau besar kecilnya, tapi katanya kalau semakin pintar dan kreatif seseorang itu katanya akan terbentuk neuron-neuron tadi itu semakin kayak banyak, ya jari-jarinya semakin banyak. Nah, Nah, itulah yang sebetulnya membentuk kecerdasan. Jadi orang yang di dunia pada abad 20 itu dianggap paling pinter, Albert Einstein, ternyata diteliti dibandingkan dengan otak orang lain, ternyata sambungan-sambungan antar neuron pada spesimen otaknya Albert Einstein itu sangat banyak. Nah, itu ternyata bisa dilatih bagaimana membuat sambungan-sambungan antar sel otak atau neuron ini sehingga anak semakin cerdas. Nah, kecerdasan itu nanti akan aspeknya banyak. Kalau kita melihat teorinya Howard Gardner itu kan ada multiple intelligence. Ada 8 kecerdasan, misalnya naturalistik, linguistik, matematika atau logika, visual atau spasial, musikal, kecerdasan musik, kecerdasan fisik, kecerdasan interpersonal maupun kecerdasan intrapersonal. Nah, itu bisa dilatih semua berdasarkan plastik tadi. Ya, dan itu kan setahu saya terbagi dari otak kiri, otak kanan begitu ya Pak ya? Jadi secara anatomi itu otak kita itu dibagi dua, hemisfer sinistra atau belahan otak kiri dan hemisfer dekstra atau belahan otak kanan yang fungsinya berbeda-beda. Ya. Itu bisa dilatih semuanya ya Pak Yus ya? Semuanya bisa dilatih, nanti bisa dipraktekkan. Nah tadi kan kita sempat singgung memang ada 8 kecerdasan nih, banyak banget nih Pak. Dan memang masing-masing anak itu istilahnya dari
awal dari mungkin secara genetik mereka sudah membawa nih Pak bibitnya, entah itu dari orang tua ya kan Pak. Nah itu berarti kita harusnya lebih concern ke yang bawaan mereka, atau kita bisa nih Pak melatih dengan misal nih Ya. anak saya nggak bisa punya kemampuan secara linguistik, nggak bagus nih caranya. Nah itu bisa dilatih ya Pak Yus ya? Bisa dilatih. Oke. Bisa dilatih. Oke, dan yang kemampuan mereka yang mereka bawa secara basic lahir bisa lebih dipertajam begitu ya Pak ya? Betul. Jadi Oke, tahapannya gimana Pak? Oke, sebelum kita ke tahapan, jadi sebetulnya secara genetik itu adalah potensi. Setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Dari 8 kecerdasan itu atau dominasi otak kiri atau otak kanan, setiap orang itu berbeda. Namun ibaratnya ini potensi kayak raksasa tidur di dalam pikiran kita. Jadi potensi yang besar jika tidak dilatih, anak-anak yang jenius tidak mendapatkan porsi pembelajaran yang pas. Dia juga jeniusnya ini tidur saja, nggak bisa bermanfaat. Nah, sehingga sebetulnya yang paling bagus adalah bagaimana orang tua atau guru-guru itu menjadi scaffolding. Scaffolding itu ibaratnya kalau bangun gedung itu kan ada tangga-tangga yang seperti itu. Nah, orang tua itu sebagai tangga pijakan anak untuk mengembangkan potensi yang secara genetik ini. Nah, itulah makanya pentingnya bagaimana orang tua melakukan parenting berdasarkan neuroscience gitu ya, ilmu-ilmu apa itu neurologi, ilmu-ilmu pikiran juga berkaitan dengan otak yang nantinya bisa melatih dan melatih itu kan akhirnya jadi skill gitu ya. Memberi pembelajaran sehingga yang tidur tadi bangun atau bahkan optimal seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak kalau misalkan kita menghadapi anak kita yang pasif, yang akhirnya orang tuh bingung, ini kok anak ini kok nggak bisa, katakanlah kok nggak bisa apa-apa dalam segala hal. Nah, dan kita orang tua akhirnya kesusahan atau kesulitan mencari tadi Pak, raksasa tidurnya ini di mana? Itu ada tipsnya nggak sih Pak Yus sebenarnya? Ada tipsnya. Jadi yang pertama itu kadang-kadang ada memang anak yang kelihatan kok pasif, diem saja. Padahal dia punya namanya kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Intrapersonal tuh kecerdasan reflektif. Merefleksikan. Nah itu biasanya nggak banyak omong dia seperti itu. Justru dia berefleksi. Nah kita harus pahami, kita juga harus merasakan apa yang dilakukan. Ada satu teknik di neurolinguistic programming yang salah satu ilmu pikiran namanya perpetual position. Perpetual position itu orang tua bagaimana bisa menyelami, merasakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan anak. Kenapa? Karena anak itu punya keterbatasan kata-kata untuk menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, itu orang tua bisa masuk namanya teknik perpetual position. Nanti kalau bicara teknik kita akan boleh praktek teknik-teknik ini seperti itu. Jadi bisa anak-anak ini kok diam saja secara logika biasa anak ini pasif padahal sebetulnya cara mengungkapkannya yang berbeda. Orang tua harus bisa memahami dan menyelami termasuk apa yang tidak bisa dikata-katakan oleh anak-anak kita. Itu punya keterbatasan menyampaikan, keterbatasan bahasa untuk menyampaikan apa yang ada di dalamnya. Salah satu tekniknya adalah perpetual position. Seperti itu. Jadi bisa selami. Bisa ya, Pak. Ya. Jadi tidak ada istilahnya ini untuk catatan anak, tidak ada anak itu yang tidak mampu atau kasarnya bodoh, itu nggak ada karena setiap mereka tadi ya Pak ya ada bibitnya ini, udah ada modalnya nih mereka, tinggal kita ini yang istilahnya memancing untuk raksasa tidurnya tadi keluar ya. Oke, Pak Yus mungkin bisa disampaikan nih untuk teori-teorinya untuk segmen pertama, nanti kita segmen kedua lebih banyak praktek nih Pak. Apa aja yang harus dilakukan nih untuk para parents ini? Iya, ini penting. Tadi yang dikatakan Mbak Ira bahwa tidak ada anak yang bodoh. Itu adalah pendidikan modern itu seperti itu. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah orang tua atau guru yang tidak tahu caranya memaksimalkan cara kerja pikiran anak itu. Jadi kalau di sekolah ada anak yang bodoh itu mungkin gurunya perlu di-upgrade dengan pembelajaran yang modern seperti itu.
Ya, Apa aja nih Pak Yus? Boleh langsung deh Pak untuk trik atau cara-caranya ini bagaimana cara merangsang tadi nih Ya, kecerdasan dan oke. kreativitas anak kita. Ada 5 hal ritual rutin yang kita bisa lakukan. Selain yang rutin tuh ada yang secara teknik gitu ya. Ini yang rutin Iya. yang sehari-hari bisa dilakukan. Nomor 1, penuhi kebutuhan cinta anak. Ini biasanya melalui 5 bahasa cinta begitu ya. Iya. Itu sudah banyak yang tahu, misalnya sentuhan fisik, kata-kata pendukung, waktu yang berkualitas, pemberian hadiah dan pelayanan. Ini nomor 1. Nomor 1, anak harus merasa sangat dicintai. Meskipun sebetulnya tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak, tapi itu saja kurang. Anak harus merasa betul-betul dicintai. Ini modal yang pertama. Modal yang kedua, ajak anak bicara sejak sedini mungkin, bahkan ketika anak belum lahir. Ajak aja berbicara terus, termasuk ketika dia lahir dalam masa golden period. Kalau sekarang biasanya 1 sampai 6 tahun, ada yang mengatakan 7 atau 5 tahun begitu ya. Itu apa? Sel-sel antar sel neuronnya itu aktif. Ketika banyak diajak bicara, itu ada sambungan-sambungan. Memasukkan data, meskipun mungkin anak-anak belum mengerti. Karena level pengertian itu akan menyusul. Tapi data masuk dulu. Termasuk tadi Bapak bilang ketika di dalam kandungan ya, Yes. tadi kan sebelum lahir. Betul, Oke. betul. Lalu yang ketiga, sejak dini mungkin ajak anak berinteraksi. Interaksi misalnya mamanya masak, diajak masak ini masak sambil bercerita. Ini apa, ngerti dan tidak mengerti, lakukan seperti Kita ini. cerita aja. Iya, sambil melakukan aktivitas. Jadi maksudnya ini, itu nanti akan membuat sambungan antar sel. Lalu dorong ketika anak-anak sudah mulai bisa bicara, ada pengertian, dorong anak-anak untuk bertanya. Dan diberi pertanyaan, alih-alih dengan sekedar memberikan penjelasan. Tapi selalu ditanyakan kepada anak, jawaban apapun tidak masalah. Nanti tinggal ilmunya orang tua memberikan reframing, kembali cerita yang benar tadi. Seperti itu. Yang terakhir ini penting. Yang terakhir tahap 5? Tahap 5 adalah bacakan buku cerita. Ngerti, nggak ngerti sejak bayi, itu selalu dibacakan. Dia nanti akan terbiasa dengan mendapatkan cerita, dia akan mendapatkan konsep-konsep, mendapatkan pengetahuan prosedural, pengetahuan konseptual, dan terakhir pengetahuan metakognitif nantinya. Pak Yus, untuk 5 tahap ini kita lakukan kepada anak kita ketika usia golden hour aja? Nggak. Atau akan untuk seterusnya? Hingga usia berapa mereka? Tinggal menyesuaikan. Nanti ketika anak-anak terbiasa mendapatkan cerita, dia akan terbiasa membaca juga. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama itu penuhi kebutuhan cinta anak, ini paling penting ya Pak ya? Paling penting. Dasar ya? Ini modal dasar. Supaya anak kita ngerasa bahwa mereka ini dicintai, disayangi. Ya. Lalu yang kedua, ajak bicara sedini mungkin. Betul. Jadi sekalipun di dalam kandungan itu, makanya sekarang banyak banget juga bermunculan seperti kayak teori-teori mendengarkan musik ketika ibu tersebut hamil ya Pak ya. Betul. Nah itu ditambahin musik juga boleh, musik klasik ya. Pak, saya tertarik tadi ajak sedini mungkin berbicara ketika mereka bahkan ada di dalam janin. Itu termasuk apakah proses pembentukan saraf otaknya di situ juga, Pak? Betul. Jadi kan sejak usia di kandungan 6 bulan itu mulai ada pembentukan sel-sel otaknya mulai lebih aktif gitu ya, sudah bisa menerima rangsangan seperti itu. Oke. Misalnya, oh mama ini sedang, terutama yang gembira-gembira, jangan diajak yang sedih-sedih seperti itu. Jangan lagu-lagu galau ya Pak ya, jangan lagu-lagu melo ya. Gampang galau. Gitu. Baik, Pak Yus, sebelum kita ke tahap selanjutnya, ini ada pertanyaan. Jadi untuk sahabat Prima yang mau bertanya boleh langsung di 08 11 30 10 38 atau line telepon di 7388 500. Ini ada dari Ibu Hermin, Pak. Ibu Hermin, silakan tanya aja. Anak saya usia 8 tahun, jadi udah sekolah dasar ya. Saya tahu dia anak cerdas.
tapi kemampuan linguistiknya kurang. Ya, Kurang bisa menyampaikan. ya, Ketika sekolah, misalkan ditanya gurunya, dia susah untuk bercerita. ya, Tapi di sisi lain, dia mampu punya kemampuan dalam hal musik, ya. bahkan game. Wah, ini anak sekarang nih banget, Pak ya. Betul. Nah, ketika dia membahas game atau musik yang bahkan saya tidak paham, ini bagaimana ya Pak untuk solusinya? Karena saya pengen saya bisa mengikuti anak saya. Ya, Oh, jadi agak-agak kesusahan nih Pak. ya, ya. Kalau anaknya pintar juga kadang kita nggak ngerti nih Pak. Saya juga ngalamin nih anak-anak sekarang bahasanya, kemudian apa namanya di luar sana banyak sekali hal yang kita mungkin nggak ngerti Pak sebagai orang tua. Ini bagaimana nih Pak Yus? Betul. Oke, terima kasih Bu Erwin. Jadi yang pertama adalah, oh anak saya lemah dalam bahasa, misalnya seperti itu. Iya. Kita nomor satu ada aliran yang kita fokus saja pada kekuatannya anak itu, karena nggak mungkin lah misalnya monyet, maaf metaforanya, menang lomba renang dibandingkan kura-kura. Tapi sebaliknya Oke. kura-kura pasti akan kalah lomba manjat pohon dengan monyet. Jadi seringkali kita ini pengen anak kita perfect. Betul. Nah, semuanya pengen didapat. Kalau bisa semua pinter Pak. Iya, semua pinter. Dalam hal pintar, Nah, apapun itu ya. betul. Nah, itu akibatnya malah justru dia tidak optimal di kekuatannya. Oke. Menurut hemat saya dan banyak ahli yang Iya. sekarang ini, aliran pertama adalah fokuskan aja yang menjadi kekuatannya. Fokuskan Oke. yang menjadi kekuatannya. Nah, nanti misalnya untuk mengungkapkan sesuatu kecerdasan itu dalam teori ada namanya masa peka. Masa peka itu anak nanti dibiarkan saja dirangsang, nanti akan tiba saatnya masa pekanya muncul sehingga dia bisa menjelaskan dengan baik sebetulnya. Itu sekitar umur berapa sih Pak kalau Setiap misalkan orang anak? berbeda-beda. Masa peka, Oh. kesadaran akan kemampuan dirinya, itu tiba-tiba ketika masa pekanya dapat, itu dia akan meletik sekali. Nah, itu bisa dewasa munculnya, bisa di anak-anak, setiap aspek berbeda-beda. Seperti itu, Oke. tidak apa-apa. Namun cara kedua sebetulnya ketika kemampuan mengungkapkan itu bisa dilatih dengan misalnya membaca suara keras. Dibiasakan anak-anak dengan membaca suara keras, diulangi terus minta, ayo ceritanya maksudnya gimana. Nanti akan terbiasa terlatih anak-anak mengungkapkan aspek bahasa itu. Nah, itulah teori plastisitas tadi. Setiap mendapat rangsangan dan melakukan terus-menerus, anak itu akan seperti plastik, akan terbentuk secara fleksibel seperti itu. Jadi jangan khawatir, rangsang aja dengan membaca keras dan minta dia bercerita. Oke. Lalu untuk kemampuan tadi Pak gamer dan musiknya ini bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan oleh Bu Ermin? Kecerdasan musiknya yang hebat menurut saya, karena ini juga ada korelasinya, ada hubungan dengan kecerdasan matematik. Dia senang musik apa, dorong, sikat. Misalnya dia senang piano, ya carikan guru yang baik untuk piano. Apalagi sekarang ini semua bisa diperoleh lewat online. Belajar apapun bisa lewat online dan murah sekali dan efektif, efisien. Itu musiknya seperti itu. Lalu kecerdasan game. Sekarang ini kebetulan saya kuliah teknologi pendidikan di S3 gitu ya sekarang ini. Sekarang ada banyak pembelajaran lewat game. Gamification education for education. Jadi pembelajaran lewat game. Belajar bercerita, belajar IPA, itu ada gamenya semua. Nah, tinggal orang tua mendampingi, mencari itu. Pasti menarik. Jadi jangan dilarang-larang main game sekarang. Kenapa? Karena dunia sekarang itu dunia digital. Orang-orang yang zaman old gitu ya, zaman kita ini justru sebagai kalau zaman dulu kita nge-game terus disuruh belajar ya Pak ya. Kalau anak sekarang ditanya kamu kok main game terus? Nanti mau bikin game katanya gitu, mau dimasukin ke aplikasi dijual. Nah, anak sekarang lebih pintar daripada kita dulu. Selain itu banyak juga misalnya pembelajaran angkasa luar, pembelajaran IPA, itu lewat game. Itu luar biasa. Pembelajaran bahasa lewat game itu jauh lebih menarik. Oke. Gitu. Baik. Berarti untuk Bu Hermin udah terjawab nih ya. Oke, Pak, kita langsung aja nih tadi apa aja yang harus kita lakukan. Mungkin begini, Pak Yus.
apa yang harus kita lakukan untuk tadi kan kita merangsang kecerdasan dan kreativitas otak anak kita ini sesering mungkin berarti Pak? Atau Betul. ada Sesering mungkin ada ya ritual sesering harian mungkin ya sesering ritualnya ya? ya. Dalam satu hari mungkin butuh berapa waktu sih Pak untuk ini Pak? Berapa jam Pak? Nggak perlu jam. Itu ketika dilakukan secara sudah otomatis, sudah terbiasa begitu ya. Itu paling hitungan menit. Hitungan menit. Awalnya mungkin masih mikir, oh aku sudah memberikan 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta paling dominan apa? Itu mungkin dicatat dulu. Tapi nanti kemudian langsung otomatis. Oh, saya bercerita. Nanti sambil dia jalan-jalan sambil bercerita. Sambil kalau ibu-ibu masak, libatkan. Ceritanya misalnya belum bisa jalan, gendong sambil cerita sambil masak itu. Nah itu nanti semua menjadi otomatis masuk di bawah sadar orang tuanya dan akhirnya menjadi otomatis action. Kebiasaan juga buat Kebiasaan. orang tua juga ya Pak ya. Betul. Oke, Pak ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Sunari. Oke. Selamat pagi Mbak Ira dan Pak Yus. Kesulitan saya sebagai orang tua laki-laki itu dalam hal pendekatan kepada anak. Karena memang rata-rata anak itu kan lebih mudah bercerita atau lebih mudah terbuka kepada mamanya. Ini bagaimana ini kalau untuk solusinya? Apalagi bagi ini ya, memang orang tua laki-laki itu lebih cenderung kan pasif ya Pak Yus ya. Bagaimana Pak Yus? Belum tentu sebetulnya. Itu sebetulnya konstruksi sosial bahwa anak dekat dengan mamanya, anak dekat dengan mamanya terutama papanya jarang. Itu konstruksi sosial, sebetulnya bukan alami. Tergantung bagaimana orang tua memberikan pendekatan. Cara mudah untuk memberikan dekat dengan anak adalah selain pakai 5 bahasa cinta tadi yang sudah saya sampaikan, ada teknik namanya building rapport. Building rapport itu bagaimana membangun kedekatan ke anak, juga ke siapapun. Cara pertama adalah kesamaan menimbulkan kedekatan. Jadi misalnya mendekati anak-anak sedang aktivitas apa, tirukan aktivitas anak. Anak bicara apa, tirukan. Karena nanti anak akan melihat, oh ini pembicaraannya matching secara bawah sadar. Oh pembicaraannya seperti mirroring. Makanya ada teknik namanya matching and mirroring. Membuat diri kita match secara omongan, secara fisik, secara gerak, maupun diri kita sebagai mirror, sebagai cermin. Nah itu anak itu bawah sadarnya merasa ini kayak diri saya. Sehingga dia akan dekat. Langkah pertama seperti itu. Lalu kemudian lanjutkan dengan 5 bahasa cinta. Berikan sentuhan, pelukan, kedekatan, berikan hadiah, pasti akan dekat ketika dilakukan terus-menerus. Nah, ini bukan berkompetisi untuk meraih kedekatannya lebih dekat dari ibunya, enggak ya. Tetapi ketika orang tua jauh bisa dilakukan teknik-teknik itu, dia akan menjadi dekat. Itu alami. Nah, nanti untuk kita segmen kedua Pak, kita akan lebih banyak untuk praktek hipnosisnya ya Pak ya, Pak Yus ya. Dan mungkin nanti sahabat Prima di rumah mungkin bisa siapkan, maksudnya untuk catatan atau apa. Nah, Pak, untuk anak laki-laki atau anak perempuan ini berbeda gender, apakah juga beda cara penanganannya Pak Yus? Sebetulnya tidak, masing-masing orang itu unik. Cuma kan memang supaya lebih jelas itu ada prinsip namanya man become man, woman become woman. Biarkan laki-laki tumbuh secara konstruksi sosial sebagai laki-laki, wanita tumbuh secara konstruksi sosial sebagai wanita. Kadang-kadang kan kalau laki-laki didandani cewek dan sebagainya, rasanya nggak pas. Meskipun iseng-iseng, tapi itu juga bisa merekonstruksi di pikiran bawah sadar. Seperti itu. Meskipun beberapa pekerjaan misalnya kan ada semacam kalau memasak itu pekerjaan wanita, padahal koki-koki yang hebat di dunia itu kan laki-laki. Nah itu konstruksi sosial, seolah masak wanita, itu tidak. Itu bisa dielaborasi semuanya seperti itu. Jadi nggak masalah kalau tadi misalkan kita ajak anak kita berinteraksi, anak kita cowok, kita suruh ayo bantu mama masak, nggak masalah sebenarnya ya Pak ya. Masalah. Siapa tahu ternyata dia nanti tumbuh hebat kreativitasnya di bidang memasak, koki. Berkebun dan sebagainya tak masalah ya Pak Yus ya. Nggak masalah. Jadi memang nggak ada perbedaan sebenarnya ya dalam hal gender ya Pak ya. Tapi tetap pakaian seperti itu ya. Ya itu.
Oke, tetap munculkan sisi tadi men become men, women become women. Oke. Baik, Pak Yus, nanti kita masuk segmen kedua, Pak. Siap. Kita nanti ini untuk sahabat Prima dan pendengar yang lain apa nih perlu yang dipersiapkan, Pak? Dalam hal nanti praktek hipnosisnya? Catatan boleh untuk poinnya seperti itu dan tempat yang santai atau siapkan kursi 2 gitu. Jadi kursi di depan atau 3 kursi, siapkan 3 kursi yang kosong yang bisa praktek nanti untuk akses kreativitas, akses kecerdasan dan sebagainya. Oke, baik. Sahabat Prima sambil mempersiapkan itu tadi, kita break dulu ya Pak Yus ya. Siap. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi. Yang masih mau bertanya, saya masih buka kesempatannya juga. Dan untuk sahabat Prima, di 0811 30 10 38 atau line telepon di 7388500.